Oke, selamat sore teman-teman atau selamat siang. Mmm, jadi dikarenakan saya hari ini tidak bisa hadir menemani kalian secara fisik atau karena memang intinya karena saya cuti, jadi mmm, saya akan coba tampilkan beberapa materi yang akan kalian jalani atau kalian kerjakan hari ini, yaitu berupa tutorial pengenalan Python yang pertama. Jadi dalam Python sendiri itu kita pasti butuh program namanya IDE, Integrated, aku lupa artinya apa. Kita butuh IDE, kita bisa pakai macam-macam IDE, terserah kalian bisa mau cari semacam Python, kita bisa coba gunakan Python yang secara langsung lalu kita bikin di Notepad dan lain-lain sebenarnya bisa. Cuma akan aku coba perkenalkan hari ini sesuatu yang lebih mungkin akan mempersimpel kalian ke depannya. Intinya cuma itu aja sih. Jadi akan mempersimpel dan ke depan kita bisa melihat program kita bisa lebih jelas karena kita bisa ngasih beberapa komentar, beberapa judul, jadi bahkan kita bisa grouping atau kita bisa bagi-bagi program Python itu dengan lebih mudah. Dan kita bisa melihat outputnya satu persatu berdasarkan kelompoknya itu. Jadi ini akan mempermudah kalian ke depannya nanti ketika ingin menggunakan Python. Jadi kalau bisa ya mungkin coba ke depannya menggunakan ini terus kalau di saat kalian ingin menggunakan Python. Yang pertama kalian harus download, kalian bisa melihat di layar saya itu adalah Jupyter Notebook. Kita cari aja Jupyter Notebook di sini. Kita coba download atau install di sini. Ya, kita coba lihat sini, install, sesuaikan sama program kalian, sorry, operating system kalian. Entah itu bisa pakai um, MacBook atau apapun, atau mungkin bisa ada Python package dan sebentar, kita coba cari dulu di sini, kita bisa download di bagian mana. Hmm, kita coba lihat di sini, karena memang setiap setiap tahun mungkin mereka selalu memberikan tampilan baru di website mereka. Intinya kita harus install mereka. Sebentar. Anda bisa di browser, install Jupyter Lab ini. Sebentar kita lihat. Atau yang ini ya. Classic Notebook Interface. Kita coba cari sebentar. Jupyter Book for Windows. Source banyak sih. Oh, mungkin ini. Kita bisa pakai yang ini. Sebentar. Ada lagi juga yang namanya Anaconda. Anaconda itu sebenarnya ya. Oh, salah, salah, teman-teman. Jadi harusnya mungkin kita install si Anaconda ini. Nanti pada akhirnya si Anaconda ini akan memberikan kita juga akses untuk Jupyter Notebook. Jadi kan coba install saja Anaconda ini, lalu setelah selesai diinstal Anacondanya, nah ini aku cancel ya karena ini nanti aku sudah menginstal. Jadi silakan download. Eh, ya mungkin butuh waktu, tapi nanti silakan kalau kalian sudah download. Mungkin pada saat ini kalian belum bisa download karena butuh internet. Yang penting aku hari ini kasih semacam contoh untuk mengerjakan nanti atau kita. Jadi kalian bisa lihat nanti video ini misalkan mau coba-coba di rumah atau intinya tolong dicoba sebelum next meeting karena nanti setelah ini kita akan langsung mungkin masuk ke dalam materi yang langsung menggunakan Python atau menggunakan Jupyter Notebook. Yang kita harus download adalah Anaconda-nya ini teman-teman. Jadi setelah kalian install Anaconda-nya, Anaconda itu semacam berupa apa ya namanya? Anaconda itu semacam library, full library untuk Python. Jadi sudah memberikan juga notebooknya di sini. Jupyter Notebook, kita cari Jupyter Notebook. Um, Setelah itu kita coba tunggu sebentar dengan tambah seperti ini dan di browser kalian akan muncul sesuatu seperti ini. Oops, sorry. Ya, akan muncul sesuatu seperti ini. Nah, tidak perlu bingung. Jadi intinya si Jupyter Notebook ini akan masuk. Ini semacam kayak browser di folder kalian ya, seperti Explorer kalian, tapi dia tampilnya seperti ini. Yang paling pertama kita harus lakukan adalah new folder. Kita buat satu folder baru. Nanti akan muncul nama ini folder. Cari new foldernya ada di mana. Oke, kita bisa namain di sini untitled folder yang dibuat beberapa detik lalu, seconds ago. Kita buka di sini, bisa kita rename juga sebenarnya. Kita balik dulu ke atas untuk up ini pakai yang ini ya. Untitled folder ini bisa kita, oh sorry, kita
Kita kembali, atau folder, diklik, ada pilihannya rename, betul, kita ubah rename, si atau folder ini misalkan menjadi nama kalian. Kita ambil contoh namanya, Evan. Coba. Terserah, ini mau dikasih nama apapun ya. Namanya juga folder ya. Nah, kalian akan masuk ke dalam folder yang barusan. Kemudian, yang kita harus lakukan pertama adalah, jika kalian ingin membuat sesuatu program Python, tentu saja kita harus membuat file baru. Dengan cara Python 3 IPy kernel ini. Kita akan klik, dan dia akan membuka suatu tempat baru, seperti ini. Kira-kira begitu. Sebentar, coba aku siapkan dulu tampilannya. Dalam folder kita sudah punya satu project yang namanya Untitled IPYNB, and then kita juga sudah kebuka tadi. Nah, tampilan seperti ini. Nah, gimana cara mengcodingnya? Kalian ketikkan satu-satu di sini. Seperti itu. Nah, misalkan, kalian bisa tipe selnya atau sebutannya tipe dari ini, itu kan tadi aku sudah pernah mengatakan bahwa ini tuh bisa di grouping atau bisa dikelompokkan. Jadi, kalian bisa membuat program kalian itu tidak hanya dalam satu full. Bisa kalian coba contoh pecah-pecah. Aku ambil contoh yang nanti akan kita kerjakan adalah hari ini, seperti ini. Jadi kita bisa pecah, print dulu, lalu ada seperti ini, kemudian seperti ini. Kita pecah-pecah satu persatu, teman-teman. Nah, setiap satu persatu ini nanti kita bisa lihat outputnya seperti apa di bawah ini yang aku blok warna biru ini ya, kelihatan ya. Oke, kita ambil contoh yang paling pertama, kita ikutin aja. Misalkan, untuk ngeprint suatu tampilan, kita harus ketik print, buka kurung, ketik hello. Ya. Nah, untuk startnya, kalian bisa run di sini, atau yang ini ya, ini restart nih. Kita bisa shortcut key-nya menggunakan tahan Shift dan Enter. Oke, ketika kalian mengklik Shift Enter, itu berupa, dia akan running, tapi cuma runningnya di bagian kotak ini aja, teman-teman. Kalau kalian sebenarnya mau nambah lagi, misalkan print Evan, misalkan ya, kita Shift Enter, hello Evan. Dia akan menampilkan semua output yang ada. Dan dia satu persatu seperti itu, teman-teman. Kalau kita ini lihat ya, ada angka di sini. Angka itu apa? Angka itu adalah berupa tampilan program ini sudah jalan berapa kali. Nah, dalam hal ini dia sudah jalan kedua kali. Cara mengulangnya seperti apa? Kita coba restart aja. Kita restart, dan dia akan, wah, bentar. Oke, kernel ready. Kita coba yang klik ini lagi, kita shift enter. Dia akan menjadi angka satu lagi. Karena ini adalah program pertama yang kita jalankan. Kalau kita klik lagi ya akan menjadi dua. Jadi dia tergantung dari shift enter itu berapa banyak. Kemudian, ini untuk print ya teman-teman, cukup cukup singkat. Jadi daripada mungkin kalian sudah pernah belajar sebelumnya menggunakan bahasa C, di sini dalam Python ya cuma seperti ini. Print hello, print Evan, cuma jangan lupa dikasih petiknya, dan selesai. Sebenarnya banyak banget cara-cara dan lain-lainnya. Ada print F dan lain-lain, tapi untuk saat ini kita tidak masuk dalam itu dulu. Ini hanya semacam perkenalan Python itu seperti apa. Oke, next. Aku sambil ngeliat contekan ya teman-teman sini. Nah, kita ambil contoh, kita ingin menghitung suatu hal. Kita ambil contoh aja, kita ingin membuat perhitungan luas suatu persegi panjang. Oke, persegi panjang itu punya width dalam bahasa Inggrisnya, atau lebar, dan satu lagi height, atau kita ngomong tingginya, tinggi dan lebar ya. Kita ambil contoh, width-nya, ya kita ngomong 5 ya, 5 cm. Height-nya mungkin 3. Nah, untuk rumus area sendiri, ya kalian harusnya masih ingat ya, untuk rumus area dari suatu persegi panjang itu merupakan area, maaf sebentar ya, teman-teman. Oke, untuk area sendiri, itu merupakan punya rumus width dikalikan dengan height. Ya, panjang kali tinggi, panjang kali lebar, itu sama aja lah intinya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, sama aja. Tapi yang perbedaan dengan program C pada umumnya mungkin yang pernah kalian pelajari adalah kita tidak perlu mendefinisikan terlebih dahulu, kita tidak perlu menginisiasi, kita tidak perlu ngomong, kalau mungkin kalian pernah ingat di C itu ada yang namanya integer, jadi mungkin kita harus ngomong integer with bla 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 ya. Tapi kita nggak perlu di sini. Dalam Python dia sudah bisa mendetek secara otomatis bahwa oke, dia kalau misalnya diisi integer ya kita anggap aja berarti dia menjadi integer, atau kalau kita isi mungkin string, dia langsung menganggap dia menjadi string, char, dan lain-lainnya. Hebatnya Python adalah seperti itu. Nah, kalau ini ya seperti biasa ya, rumus pada umumnya ya, area sama dengan width kali height. Nah, sekarang kita mau lihat hasilnya, itu
Ya udah, ini cuma kita akan menghitung, kita dapat nih angka dari area, width kali height harusnya sekitar 15. Tapi kita nggak tahu hasilnya seperti apa kalau nggak kita print. Jangan lupa kita kasih outputnya, yaitu berupa area. Nah, perbedaannya antara apa sama atas sama bawah ini, kalau kita ngeprint yang di sini, aku coba shift enter ya, dia akan menunjukkan suatu angka. Kalau kasih petik, pasti kalian sudah tahu hasilnya adalah berupa string area. Seperti itu teman-teman perbedaannya. Nah, dalam hal ini, kita akan melihat, kalau kita mau ngeprint variabel, ya nggak usah pakai petik, area, seperti itu. Atau bisa juga di sini mungkin width kali height secara langsung, bisa aja. Tapi nggak usah dibingungkan. Intinya seperti itu, kan. Oh, sorry, width kali height, kan area. Bisa, tapi ya lebih mudahnya kita menggunakan area. Ya, kira-kira seperti itu untuk gambaran si Python untuk perhitungan variabel. Dan kita lihat ya, ini udah satu, baru satu dikira kita jadi satu. Ini kita jalin terus-terusan berkali-kali menjadi 7. Next, kalau kalian mungkin di bahasa C, pemrograman C, ada yang namanya array, atau yang namanya array 1 dimensi, 2 dimensi, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, kita bisa mengerti bahwa dalam Python, itu bahasa array itu kayaknya sudah tidak dianggap. Array itu, mereka punya beberapa nama tipe data lain, yaitu namanya berupa, ada yang namanya data frame, dan ada yang namanya list. Kalau serupa dengan array, itu namanya berupa list. Nah, aku kasih contoh nih. Ini kalau kita mau ngomong, aku mau ngasih tipe ini adalah contoh judul aja, judul. Kita mau memisahkan dari yang lain. Ini kita ngomong adalah contoh dari list. Dari list. Oke, kita save enter. Dia nggak bakal jalan. Kenapa? Karena tipenya komentar, untuk memberikan komentar Python itu menggunakan dua pagar ini, atau dua hashtag ya sebutannya ya. Nah, dari dua hashtag ini, dua pagar ini, dia akan tidak membaca dia sebagai program. Tapi, di sini kita kurang puas kok tampilnya gini. Kita coba ubah cell-nya type-nya. Kita klik dulu ya. Cell-nya ini, cell aja, kita klik cell type menjadi markdown. Oke, save enter, dia akan menjadi seperti ini. Judul yang besar. Seperti itu. Kita bisa memisahkan mereka dari groupingnya itu sebelumnya dari yang biasa aja, kemudian sekarang kita ubah juga dari berupa komentar menjadi judul, contoh dari list. Nah, sekarang baru kita tulis nih bawahnya, isinya apa. Misalkan, aku mempunyai suatu variabel list, kita ubah namanya menjadi nama hari. Dengan isi, sama nih, tampilnya kayak array, tapi isinya bisa langsung kita kasih string. Nama hari apa aja sih? Ya udah, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya ya. Coba aku ketik dulu. Oke, dari sini kita sudah melihat bahwa ya kita punya suatu list, atau kita sebutannya kita ngerti suatu array atau suatu list yang terdiri dari Senin sampai Minggu. Nah, cara manggilnya nih, kita kalau bisa tahu, oh ternyata kita punya suatu list. Kalau mau ngeprint ya udah kita tinggal aja print, buka nama underscore hari. Shift enter, dia akan muncul semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya aku mau minta nih, aku mau coba ngambil isi variabel dari, kita cuma mau ambil Kamisnya aja. Nah, kita lihat di sini. Senin 1, 2, 3, 4. Kamis itu di 4 ya. Oke, kalau Kamis itu di 4, berarti kita bisa tulis sini. Print sama dengan nama underscore hari, buka kurung. Ingat, karena kurungnya dari kotak, kita kasih kurung kotak. Tetapi, yang harus diingat adalah semua indexing di sini berawal dari 0. Jadi, Senin ini adalah dihitung sebagai 0. 1, 2, 3. Berarti kalau aku isi di sini 3, harusnya muncul Kamis. Betul ya? Kenapa kita mau mengindeksinya itu? Jadi kita coba ya, 0. 0. 0 itu berarti harusnya muncul Senin. Kita lihat di sini outputnya teman-teman. Oke, seperti itu. Kalau kurang jelas, kalian bisa rewind video ini, kalian bisa mungkin pelankan, coba lihat satu persatu, coba dimengerti maksud dari list itu seperti apa. Cukup mudah, cukup simple. Ini sebenarnya prinsipnya sama aja kayak array. Itu aja sih. Ada juga nanti ada yang namanya -1, kalau tahu kira-kira -1, jadi munculnya adalah minggu. Dia akan menghitung dari belakang, teman-teman. Kalau misalnya kasih ini, coba aku ambil contoh Kamis ya, berarti -1, -2, -3, -4. Kita kasih coba -4, apakah muncul hari Kamis? Betul, munculnya hari Kamis. Ya, kira-kira seperti itu. Python itu memang lebih powerful di dalam bidang seperti ini. Jadi dia bisa mengolah data, dia bisa mengambil array di bagian manapun. Ya, kira-kira begitu, teman-teman. Nah,
Selanjutnya, sesuai dari contekanku, lanjutannya kita adalah menggunakan cara menggunakan library. Library di sini yang kita maksud ya biasa library kalau misalnya kalian tahulah dalam C itu kita punya library yang kita masukin di atas paling atas. Nah, sekarang kalau di library di sini sama, kalian mau masukin di paling atas boleh, mau dimasukin di tengah-tengah boleh, asalkan harus dikasih sebelum kalian menggunakan. Yaitu pada prinsipnya seperti itu ya. Kalau kalian mau pakai library, ya udah dong, kalian siapkan dulu library-nya. Kalau kalian ingin menggunakan suatu buku atau kalian ingin membaca suatu bab di buku, berarti kalian harus siapin dulu bukunya, teman-teman. Nah, untuk menggunakan cara menggunakan library, aku kasih contoh lagi nih. Kita coba pakai cara menggunakan library. Jangan lupa selnya kita ubah menjadi markdown. Nah, kita shift enter, cara menggunakan library, shift enter, kita dapat judulnya seperti biasa. Nah, prinsipnya sintaks dari Python itu adalah menggunakan import. Nah, kemudian kita bisa tulis import. Ini contoh aja, ada yang namanya library yang sangat sering digunakan dalam data science atau dalam data processing, yaitu Pandas. Jangan tanyakan kenapa yang namanya Panda, ya ini intinya ada orang yang membuat suatu library namanya Pandas, dan akhirnya sampai sekarang terkenal banyak yang menggunakan Pandas. Tapi, nanti ingat ya, kalau kalian menggunakan suatu library, biasanya kalian panggil library itu kemudian. Misalkan kita coba Pandas, buka kurung, dot apa sesuatu misalnya ASD buka kurung bla 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 bla. Ini cara nanti kita menggunakan library seperti ini. Hanya saja terkadang ngetik Pandas itu cukup panjang, teman-teman. Nah, makanya bisa kita singkat as PD. Jadi ke depannya kalau kita ngetik PD, berarti itu sebenarnya sama aja artinya dari kita ngetik Pandas, begitu. Kita ambil contoh lagi nama library lain. Ini yang sering buat digunain. Dua top yang biasa digunain dalam data science. Yaitu ada namanya NumPy dan Pandas. Kita buat singkat menjadi NP. NP gitu lah ya. NumPy sama NP. Nah, ini mau kayak gimana isinya? Bebas sebenarnya. Kalian mau ngasih Pandas, PD, PDS, PND, terserah. Atau mungkin kalian kasih nama lain. Ini sebenarnya cuma sebutan. Jadi setiap kali kalian mau ngimport pakai library Panda, terus habis itu kalian mau coba ganti pemanggilannya dengan yang lebih singkat lah, lebih singkat sebutannya. Hanya menyingkat namanya. Kita ganti pakai PD. Tapi disarankan teman-teman, dalam program apapun yang kalian buat, biar nanti semua orang juga bisa yang baca, ngerti, termasuk aku yang menilai, termasuk siapapun, mungkin kalian mau nge-share itu di GitHub atau dimanapun, ini cukup penting ya, dan orang-orang juga bakal nge-share programnya. Mereka akan ngasih seperti ini. Ini standar sih biasanya. Orang-orang ngasih, oh import pandas SPD. Berarti kita mengimport library Panda yang biasa kita nanti ke depannya di program kalian, kita semua akan menggunakan disingkat sebagai PD. Dan Sinampi juga singkatannya adalah MP. Ini standar sih. Biasanya orang selalu pakai ini. Selain itu, kita punya import library, misalkan matplotlib. Ini namanya aja. .pyplot. Nah, tujuan dari namanya ini kalau kalian lihat biasanya ini untuk ngeplotin atau menghasilkan gambar visual. Kalau kalian sudah mempelajari sebelum-sebelumnya, yang kita mungkin pernah bahas sebelumnya bahwa si bos JDID bisa jago bikin presentasi doang. Nah, ya ini kan penting ya, teman-teman. Kita punya data macam-macam. Data kita bagus, data kita hasilnya bagus, machine learning kita bagus. Tapi kalau nggak bisa kita tunjukkan ke bos kita, tampilan grafiknya biar lebih mudah untuk mereka baca, ya percuma. Maka dari itu ya kita harus ini juga sih, harus bisa menampilkan data kita. Nah, kalau kita tampilin data, sayangnya di si library Python itu awalnya ya nggak itu ya, nggak punya, dia nggak punya semacam library untuk menggambarkan sesuatu. Jadi maka dari itu kita butuh library tambahan untuk menampilkan gambar. Nah, ya namanya menggunakan si ini library matplotlib. Nama bahasanya sih kalau kita ingat ada plot. Plot itu menggambar, plotting dan lain-lain. Nah, kemudian kita coba lihat lagi lanjutannya ya. Matplotlib.pyplot as biasanya kita kasih dia singkatan PLT. PLT. Bukan pelaksana tugas ya, ini plot untuk singkatan. Next ada yang namanya from. Ini contoh aja yang lain sama mengimport library yaitu menggunakan import library namanya machine learning. Nah, ini contohnya sklearn.cluster import k-means. Nah, ini cara lain teman-teman untuk mengimport library. Sama aja kayak import k-means, tapi yang kita ambil cuma bagian si sklearn cluster, sama kan import pandas, import k-means. Cuma kita taruh di belakang karena kita spesifik. Dalam si k-means itu pasti di si library k-means itu punya banyak banget sub library-nya. Jadi nggak cuma library ini doang. Si k-means ini kita ambil biar nggak ngambil semua library-nya, kita cuma ngambil library yang dibutuhkan, ya udah pakai ini aja.
Tujuannya apa sih? Ya untuk mempercepat program kita juga, untuk mempersingkat program, untuk mempercepat jalannya program sih, lebih tepatnya seperti itu. Kita save enter harusnya nggak ada masalah. Ini nanti juga import-import library doang ya teman-teman. Next, aku ambil contoh ya sebelumnya, sebelum kita lanjut itu adalah pada umumnya nanti ke depannya kita akan mengolah data kan ya teman-teman. Nah, dalam pengolahan data itu biasanya kalau kita mau mengolah data berarti kita harus ada data yang kita punya dong ya. Nah, dari data yang kita punya itu teman-teman, masalahnya kalau kita harus input data ya di sini kan belum ada datanya. Nah, datanya itu nanti dari mana dapatnya? Ya mungkin dari soal yang aku kasih, mungkin juga dari em, kita ambil namanya ada bank data, ini ada namanya clustering dataset, macam-macam teman-teman. Ini aku ambil contoh satu, clustering dataset, aku klik sini, ada ini websitenya, atau banyak banget, kita bisa cari dataset penting lainnya. Aku lupa di sini apakah ada bootstrap yang lain yang menunjukkan dataset, tapi ya kita bisa cari dataset. Ke depan nanti kita menggunakan banyak-banyak dataset untuk mencoba machine learning kita. Intinya seperti itu. Dan mungkin di PR kalian, tugas-tugas kalian harus mencari dataset sendiri. Anyway, nah, dalam hal itu berarti kita butuh dataset, teman-teman. Nggak mungkin dong kalian cuma bisa jalan machine learning tanpa dataset untuk training atau ngatasnya kayak gimana. Nah, maka dari itu kita butuh suatu dataset. Nah, dalam hal ini aku kebetulan sudah punya datanya. Kita ambil, ya kalian bisa lihat di sini apa aja di laptopku ya. Untungnya masih kerjaan. Nah, setelah itu ini aku punya dataset berupa CSV file. Aku upload. Caranya gitu teman-teman. Nanti kita punya download dalam satu file datasetnya. Nanti kita klik di sini upload, pilih datanya, kita klik upload. Begitu. Ini karena namanya terlalu random, aku kasih rename aja biar lebih singkat. Credit risk. Gitu aja. .csv. Nah, .csv itu apa? Nanti kalian bisa lihat namanya ada comma separated files. Itu sebenarnya bisa dibuka juga pakai Notepad, bisa dibuka macam-macam, bahkan bisa dibuka pakai Excel kalau kalian tahu caranya ya. Nggak susah sih. Nah, intinya gini, kita punya suatu data banyak banget teman-teman di sini. Applicant ID, credit score, late payments, dan lain-lainnya. Intinya apa sih sebenarnya ini? Ini adalah salah satu contoh database. Apakah seseorang atau orang ini itu pantas dikasih pinjaman? Misalkan kalau kalian mau beli rumah kecuali kalian kaya banget, terus kalian bisa beli cash, no problem. Tapi suatu saat mungkin kalian mau beli motor, mobil, rumah, dan nyicil. Nah, untuk nyicil itu kan berarti kalian butuh suatu bank yang meminjamkan duit. Sebutannya adalah bank itu akan membayar langsung ke perumahan developernya. Nanti kalian harus nyicil ke si bank itu. Prinsipnya seperti itu, teman-teman. Nah, bank nggak mungkin dong bisa memberikan itu semata-mata. Ya udah nih duit, silahkan. Mereka harus ngelihat background kita. Nah, dalam di Indonesia sih ada yang namanya harusnya sebutannya BI checking ya. Tapi ini kan contoh dari luar negeri. Dia ngomongnya adalah credit risk atau credit score biasa kita ketahuinya. Nah, credit score ini adalah menentukan apakah si orang ini itu ya selama ini bersih-bersih aja. Maksudnya bersih itu kalau dia minjem duit dibayar, dicicil dan lain-lain, nggak kabur dari pinjol semacam itu. Nah, si credit risk.csv ini isinya adalah tujuannya si machine learning kita bisa menentukan bahwa kalau orang ini faktor-faktornya seperti ini, kita pinjemin nggak ya duitnya? Itu aja sih utamanya. Anyway, kita bisa lihat yang paling atas itu adalah fitur-fiturnya atau nama dari kolom. Ya, misalkan applicant ID, credit score, late payments. Oke, mungkin kita coba Excel aja. Aku ketiknya Excel, tapi kita coba Excel aja. Ini sekalian cara buat melihat datanya lebih mudah seperti apa, teman-teman. Yap. Ini kita ambil contoh file yaitu kita coba import ya, insert atau sorry data from text. Karena CSV itu berupa full text. Full text kita ambil dari file tadi .csv characters.csv. Nah, kita bisa lihat ini delimited bla bla bla. Ya, ini kalian harusnya bisa pelajari sendiri, tapi nanti aku coba skip. Kalau kalian bisa mengerti langsung, no problem, good. Next, finish. Ini hanya untuk visualisasi data kalian. Nah, dari data tadi .csv itu kalau kita buat jadi kolom ya seperti ini, teman-teman. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom. Biasanya di kolom pertama adalah suatu fiturnya, di kolom terakhir adalah hasilnya. Maksudnya seperti apa? Ini adalah fitur-fitur yang harus kita pikirkan. Misalkan, ini outputnya. Outputnya adalah kita kasih apa ya, kredit ke orang itu bahaya nggak ya? Contohnya nih, si orang yang pertama ini, kalau baris pertama, itu kredit risk-nya moderate. Moderate itu agak berbahaya, udah lumayan serem lah.
Contohnya yang ini low, berarti oh nggak ada resiko untuk meminjamkan ke dia. Atau ada yang sampai di sini namanya do not lend, jangan pinjamkan, berbahaya. Nah, fitur-fiturnya apa aja yang dibutuhin? Nah, ini kan applicant ID. Applicant ID itu adalah ya kita butuh dong membedakan orang itu siapa. Misalnya suatu bank ada namanya Evan gitu, suka telat bayar kreditnya. Nah, makanya applicant ID-nya berapa. Nggak usah ditulis nama Evan-nya, nggak apa-apa. Nanti namanya kan merujuk ke namaku. Kredit score-nya selama ini 607. Oke, aku nggak tahu apakah semakin kecil, semakin besar, semakin bagus. Atau ya namanya juga ada score ya, score-nya. Udah berapa kali dia telat bayar? Oh, udah 5 kali. Terus dia udah berapa lama sih months in job? Oh, selama ini sudah bekerja selama 29 bulan. Debt income ratio, rasio dari antara pendapatan dan hutangnya dia. Loan amount, selama ini dia punya pinjaman berapa. Liquid asset, aset yang bisa cair dengan cepat berapa. Number of credit lines, misalnya dia punya kartu kredit berapa. Nah, ya ini adalah fitur yang harus kita bayangkan teman-teman. Harus yang kita pikirkan. Oh, untuk menentukan apakah orang itu boleh dipinjemin duitnya apa enggak, ya kita harus ngerti ini dong. Ada credit score, ada selama ini dia sering bayar telat apa enggak, kerjanya udah berapa lama, terus selama ini punya utang berapa, perbandingan antara input sama utangnya berapa. Jadi ya kita harus mikirin itu semua. Kalau nggak kita pikirin ya fiturnya apa? Eh, ya udah kita nggak usah minjemin. Ya kenapa kita nggak bisa minjemin, harus ada alasan. Nah alasannya, oh ternyata alasan dia adalah contohnya nih, si orang ini jangan dipinjemin, bahaya gitu kan. Kenapa? Oh ya pantesan orang dia udah telat bayar selama 12 bulan. Dia baru kerja 4 bulan. Debt income ratio-nya aku nggak ngerti ya maksudnya apa ya. Yang selama ini dia pinjam berapa? 208, mungkin 208 ribu dolar teman-teman misalkan. Terus liquid asetnya cuma 2.900. Bahaya banget ya teman-teman. Ini bahaya banget. Dan dia punya 69 kartu kredit. Nah, itu kan sudah berbahaya. Nah, ini sebenarnya ini adalah salah satu gambaran utama dari machine learning. Ini adalah kita ngajarin si mesin untuk menghasilkan ini. Mesin nanti akan menghasilkan, oh boleh dipinjemin, low, high, moderate, atau do not lend. Nah intinya itu, komputer itu akan, atau mesin kalian akan bisa menentukan, jangan pinjemin, oh boleh dipinjemin karena low-nya kecil, oh low-nya tinggi, hati-hati, oh moderate ya biasa aja, lumayan. Seperti itu bahasanya. Apa yang harus dipikirkan aspeknya? Ini. Nah, dari CSV file ini, kita ambil datanya kan, kita masukin datanya ke dalam, ini harus di-save, kita ambil data ini sebenarnya hasilnya data kayak gini, cuma isinya koma-koma doang. Kenapa CSV itu dipindahin koma sama koma? Ya karena nama arti dari CSV itu adalah comma separated value. Jadi value atau nilai yang dipisahkan separated by koma. Jadi ya suatu nilai yang dipisahkan sama koma. Biasanya CSV files itu paling atasnya berupa nama kolom itu sendiri. Ya udah, nama kolomnya applicant ID. Yang ini berarti credit score, berarti koma yang kedua isinya credit score. Late payments-nya berarti kolom yang ketiga, yang bagian sini. Semacam itu gambarannya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau mau ngelakuin, apa ya namanya, kalau kita mau ngelakuin machine learning, ya data ini harus dimasukin dong dalam program kita. Cara bacanya gimana? Cara bacanya cukup simple untuk CSV files. Dengan cara seperti ini. Kita kasih nama variable, yaitu aku kasih nama variable berupa data. Sama dengan pandas dot read underscore CSV. Buka kurung, nama filenya apa? Nama filenya tadi adalah credit risk dot CSV. Udah, dengan begitu semua data di CSV ini akan dibaca secara otomatis oleh library pandas dengan fungsi read CSV masuk ke dalam value dari data itu sendiri. Ingat, kita nggak tahu datanya seperti apa, nggak bisa kita tampilin soalnya. Maka dari itu kita harus menampilkan datanya, yaitu data dot head, buka kurung, tutup kurung. Kenapa namanya data dot head? Ya kita mau lihat bagian cuma kepalanya doang. Data ini bisa 100.000, 1 juta, berapapun barisnya, banyak banget. Untuk kita melihat cuma sebagian kecil, mungkin cuma 5 baris saja, kita ngecek apakah data ini sudah masuk apa belum. Apakah sudah sesuai apa belum kolomnya, barisnya sesuai. Kita kasih data.head aja. Kita cuma ngecek beberapa baris di atas. Shift Enter untuk menjalankan, dan kita akan bisa melihat error. Nah, tulisan-tulisan ini, pandas.rim, name pandas is not defined. Ada salah di sini. Mungkin karena sudah kita ubah pandas menjadi PD. Kita coba ubah PD. Shift Enter, jalan. Nah, kenapa baru saya tunjukin itu? Sebenarnya kalau tanpa ini, mungkin kita bisa lihat yang atas ini kita hilangin. Kita coba cek apakah bisa. Oh, tetap nggak bisa ya. Pandas.read. Ya, anyway, emang harus disingkat seperti itu. Ya.
Nih, harus kalian ingat aja, di pd.read.csv. Kalau pd.read.csv sendiri ya tadi, kebanyakan ini intinya kita menggunakan library si pandas yang kita singkat sebagai PD untuk membaca si credit risk.csv. Cukup mudah ya, cukup simple ya. Jika ada pertanyaan bisa kalian coba cek dulu di internet seperti apa untuk membacanya. Kalian ketik aja ini si pandas read.c_clv, cara menggunakannya seperti apa. Itu cukup mudah lah. Nah, yang penting kita udah tahu nih, dalam si data ini, itu udah tersimpan datanya si CSV ini. Bentuknya seperti ini. Dia udah bikin suatu otomatis sudah dibikinin kolomnya. Nah, ada hal lain teman-teman. Lanjutannya adalah kalau kita mau ngecek nih, kita dapat datanya, kita mau ngotak-ngatik, kita mau ngeliat-lihat, oh apa sih nama kolom-kolomnya, nama-nama kolomnya itu apa? Ya udah ketik aja data.keys. Kuncinya, maksudnya ya fiturnya kuncinya apa? Data.keys kita bisa tahu, oh data keysnya adalah ini teman-teman. Oh ternyata ada key pertama adalah applicant ID, key kedua credit score, key ketiga late payments. Ya sama ya, sesuai apa yang di sini sesuai sama apa yang di sini di atas teman-teman. Next, kita coba lihat data the data.dtypes. Coba data.dtypes. Coba kita lihat apakah bisa hasil. Oke, muncul hasilnya yaitu berupa apa aja sih tipe-tipe data dari setiap kolomnya. Oh, contohnya di applicant ID tipe datanya adalah integer 64. Credit score juga integer. Contohnya si debt income ratio itu yang bagian sini itu tipenya adalah float. Kenapa? Float itu adalah koma. Ya, ada koma-komanya. Betul ya, sesuai ada koma-koma. Sisanya adalah integer-integer. Nah, terakhir, security tree itu apa tipenya? Oh, objek. Ya, betul. Karena memang tipenya adalah, bukan string ya, teman-teman. Karena objek. Tipenya adalah objek 1, objek 2, dan objek 3. Macam-macam ada pilihannya. Karena biasanya di paling akhir itu yang maksudnya jadi objek. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, ada lagi, misalkan contohnya, kita mau lihat nih, bentuk data ini besarnya berapa sih? Yuk, kita ketik data.shape. Shift enter. Oh, ternyata dia punya, ingat ya, biasa kita punya adalah baris kali kolom. Barisnya berupa 676, kolomnya ada 9. Sesuai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya ini 9, dan barisnya ada 676 data. Kalau di awal-awal ini kita ngeliatnya, oh cukup banyak ya 600 data, kurang cukup untuk machine learning biasanya teman-teman. Kita butuh yang lebih besar. Tapi anyway, sekarang sebenarnya sih udah cukup sih 600 mungkin ya. Nah, selanjutnya kita mulai lagi data itu seperti apa. Kita ketik juga data.describe. Describe. Ya, cukup menjelaskan ya bahwa describe itu mendeskripsikan. Nggak usah pakai S, bukan untuk kurung. Ini sebenarnya berupa sintaks, teman-teman. Tipe-tipe ini sintaks, jadi ikutin aja. Yang depannya berupa nama variabel yang kalian kasih. Misalnya kalian ubah namanya ini data misalnya menjadi isi gitu, isi sama dengan pd.read. Ya udah, kalau misalnya kalian kasih nama data itu isi ya ini semua diganti jadi isi dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Nah, sampai sini kalau ada pertanyaan jangan tanyain karena aku nggak bakal bisa jawab, ini berupa video. Tinggal kalian coba cari aja di internet atau cara tanya teman kalian. Hal lain yang bisa kalian lakukan adalah misalkan kita bisa ngambil juga data teman-teman, misalkan kita ambil Wikipedia ya. Wikipedia itu isinya berupa informasi yang biasanya kita nggak boleh kutip karena kurang terlalu akurat. Bukan kurang terlalu, mungkin cukup akurat tapi kurang sumber informasi yang bisa dipercaya. Mungkin kita coba cari apa ya kira-kira suatu informasi yang punya table. Ya apa ya? Kita ambil contoh. Oke, contohnya album suatu, ya misalnya ada diskografi dari suatu artis. Kita ambil salah satu artis yang mungkin kalian pernah kenal semua. Kita ambil contohnya Blackpink deh ya. Blackpink. Oke, kita nggak usah pedulikan sama gambar-gambar dan yang lain-lainnya. Boleh kalian baca sendiri, bisa dibuka. Tapi untuk sekarang kita fokusnya adalah ke bagian tabel, teman-teman. Apakah dia punya tabel? Tidak punya tabel. Oke, berarti next kita cari yang lain. Apakah ada yang lain punya tabel? Misalkan Indonesia aja. Mungkin Indonesia punya tabel ya, banyak ya. Misal tabel presiden, tabel apalah ya. Kita cari, oh sebenarnya yang di sini tabel, teman-teman. Ini sebenarnya tabel, karena ini tabel. Kita tabel deh. Cari tabel lain. Misalkan kita coba cari tabel yang lain, apakah dia punya tabel? Nah, ini kita punya tabel largest cities in Indonesia. Walaupun dia buat tabelnya menjadi 2 baris. Agak susah sih ya nanti prosesingnya, tapi kita ambil contoh aja ini. Ada websitenya en.wikipedia.org, Wiki Indonesia. Kita punya copy. Nanti kita copy dan kita paste dalam
program kita. Maksudnya apa yang mau kita lakukan sekarang? Kalau tadi sebelumnya kita mengambil data dari file CSV, aku ingin menunjukkan bahwa kalian tuh bisa ngambil data teman-teman dari tabel yang ada di suatu website kalau bentuknya sesuai dengan HTML yang normal. Yang kita kemarin pelajari sebelumnya bahwa tabel ini sebenarnya udah apa ya namanya? Semi structured. Belum terstruktur, tapi udah semi structured. Jadi kita bisa ambil ini. Ada tampilan nggak yang mungkin lebih, ya kita coba aja. Semoga kebaca ya tabel ini ya. Walaupun ada gambarnya, agak males sih. Semoga bisa kebaca. Oke, anyway. Kita coba cek apakah kita bisa ambil datanya. Nah, caranya gimana? Ini cuma contoh aja sih teman-teman ya. Dari from Unicode data, sorry, import normalize. Ini ikutin aja, ini namanya sintaks, teman-teman. Kebetulan yang ini adalah sintaks dari mengimport library. Dari import normalize, kita import library type dari Unicode data. Terus, kita ambil tables, ini nama variabel, sekali lagi. Mau kalian kasih nama apapun bebas. pd dot read html underscore html. Hampir mirip ya sama yang atas ya. Nah, sekarang pertanyaannya isi dalamnya apa? Ya website tadi, teman-teman. Salah. Kita ambil di sini, copy, paste. Oke, cukup jelas ya ini ya. Tidak tidak apa ya? Tidak terlalu pusing ya. Nah, kita lihat print. Aku kasih petik dulu nih. Tables found. Jadi kita ngasih tahu, oh table kita udah ketemu berapa, koma, panjangnya data dari si tables. Kenapa? Kita harus ngecek dulu ada berapa table dalam tables. Nanti kita ambil tables ke berapa. Kira-kira gitu. Save enter. Hasilnya adalah kita punya 31 table. Nah, kita ngambil yang mana? Nggak tahu. Pusing. Nah, makanya kita coba cari. Misalkan, coba satu-satu aja. Misalkan, tables. Kita coba ya, pakai buka kurungnya. 1. Save enter. Oke, ini isinya teman-teman. Ini tabel pertama. Kayaknya. Ini juga dibaca sama dia sebagai nggak tahu apa. Kita ketik tables kedua, shift enter. Oh, ada tabel kedua ternyata tabel ini. Misalkan tabel keempat. Oh, ada ini kebaca. Nah, ini memang sebenarnya nggak terlalu rapi karena kan ya ini agak ngacak-ngacak ya. Dan seperti itu. Jadi bahasanya adalah kita bisa ngambil langsung dari suatu website. Tabelnya seperti apa dengan cara seperti ini. Apapun teman-teman. Misalkan kita ambil contoh deh. Ini yang biasa aku kasih contoh karena aku mengakui dulunya aku pernah menjadi fans CKT48. Berarti ya JKT 48. Kayaknya saya itu ada diskografinya sih. Ya, oke, banyak agama. Nah, oke, kita bisa lihat contohnya. Ini ada suatu diskografinya dia. Kita bisa copy, paste ke sini, shift enter. Kita shift enter. Jangan lupa nih teman-teman. Harus kita shift enter juga. Kita cek tabelnya satu persatu. Kita harus cek tabel yang mana. Kita ambil contoh. Oh, dapat juga nih. Title, album information, notes, and sama referensinya mana. Lumayan, kita bisa langsung dapat datanya tanpa kita harus ngetik ulang. Kira-kira seperti itu untuk mengimport suatu data dari suatu tabel dari website ataupun dari .csv. Ya. Dan selanjutnya, ada juga cara untuk mengimport data dari SQL. Cuma mungkin aku nggak menjelaskan di sini karena masih ada masalah juga dalam programku. Semoga nanti suatu saat kalian bisa mendapatkan pencerahan dari hal itu. Next, akan aku coba jelaskan sedikit mengenai data frame. Data frame itu adalah berupa tipe data yang lain, teman-teman. Ini kalau kalian lihat aku sering nengok ke sana, berarti aku lagi nggak contekan ya. Nah, kita sudah punya 38 menit recording. Anyway, lanjut. Cara bentuk dari data selanjutnya itu adalah ini teman-teman. Data selanjutnya itu nama datanya adalah data frame. Apa itu data frame? Data frame itu sebenarnya mirip kayak tabel, lebih deket banget ke tabel. Ini contoh kayak data frame sepertinya. Nah, data frame itu seperti apa? Kita ambil contoh. Data frame itu intinya adalah suatu tabel, kayak tabel biasa sih, tabel udah punya baris dan kolom, dan bahkan dia punya nama, dan dia punya indexing. Maksudnya apa? Kita ambil contoh aja. Data frame, ini adalah nama bebas, terserah kamu mau siapapun. pd.dataframe. Ini ketika kita ingin buat suatu data frame. Kita buka kurung, tutup kurung. Nah, formatnya dari data frame itu harus pakai kurung kurawa seperti ini. Terus, nggak tahu namanya kenapa dikasih kurung kurawa ya. Jadi, anyway gini. Nah, sekarang kita kasih, ada yang namanya kolom A, kolom B. Kita coba lihat, apakah bisa jalan? Oh, sorry, kita harus ke print data frame-nya.
Kalau mau nge-print data frame, pakai data frame juga sudah bisa. Oke. Bingung ya, ini apaan? Aku juga bingung, sama. Nah, hasilnya kita ngomong nih, dalam kolom A ada isinya berupa suatu list 1, 2, 3. Dalam kolom B ada isinya berupa list 4, 5, 6. Kita coba save enter lagi. Set. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi dalam kolom A dan kolom B isinya sesuai di dalam sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 4, 5, 6. Kira-kira begitu. Bisa juga diisi string, macam-macam, bebas. Kalau bisa sih harusnya tipenya sama. Nah, misalkan aku mau ngubah nih nama si A sama B ini menjadi huruf kecil, karena sekarang huruf kapital. Bisa juga pakai nama data frame, namanya sesuai yang tadi ya. Rename, kita ubah namanya sesuai persis artinya rename. str string dot lower, kita ubah menjadi kecil. Dengan access-nya sama dengan columns. Sip. Nah, yang berubah apa sih? Ya udah, dari yang tulisannya tadi yang gede jadi A, B-nya kecil. Itu aja sih. Ada hal lain, misalkan, oh dari si kolom ini aku mau cari yang paling kecilnya di mana. Dari si banyak data ini, yang paling kecil di mana? Kita punya A sama B. Jadi gampang sebenarnya. Cuma ketik data frame dot min. Jangan lupa buat tutup kurung, kita langsung dapat masing-masing di kolom itu minimalnya berapa. Yang di kolom A itu minimal, di kolom A itu minimal adalah angka 1, di kolom B minimal adalah 4. Sesuai ya, 1 dan 4. Max, ya sama aja. Bahkan kalian bisa ngeliat juga rata-ratanya. Ini copy paste aja. Dari min, aku bisa jadi, dari min, minimum, kita jadi min. Rata-rata. Oh, rata-rata yang di sini adalah 2. Yang kolom A, rata-rata di kolom B adalah 5. Jadi, ini bisa berlaku juga di data-data ini, teman-teman. Kalian bisa cari min ya. Ini adalah untuk deskripsi tadi, ada credit score, countingnya berapa, minnya berapa. Nah, ini sebenarnya udah ngasih tahu ya semuanya ya. Ada minimumnya, maksimumnya, terus standar deviasinya, ada rata-ratanya juga, ada berapa data jumlahnya. Ini sebenarnya bisa didapat dengan describe. Coba kita contoh ya. Apakah bisa? Data frame dot describe. Wah, bisa juga. Langsung sama. Counting berapa, rata-rata berapa, standar deviasi berapa, minimum berapa, semacam itu. Tapi kalau kita mau coba cari min-nya doang, atau punya berapa, bisa. Rata-rata dan lain-lain. Oke, another thing is, dari data frame ada juga yang namanya berupa apa ini array-nya si mereka, array-nya si Python, tapi pakai library-nya beda teman-teman. Kita pakai, aku kasih bedain aja ya. Sini numpy array. Aku lupa namanya antara array atau apa, tapi kita coba namanya array. Nah, si numpy array ini beda, cukup beda. Jadi kita buat seperti ini. Kita ambil contoh, kita buat satu array-nya dari numpy. A sama dengan np dot arrange 15 dot reshape 3,5. Oke, aku coba jelaskan sedikit apa ini maksudnya. Nah, kita membuat suatu variabel semacam kayak array dengan library sinampi. Nah, dengan range, range ini nggak pakai double R ya. Dengan range itu 15. Bentuknya, reshape-nya atau bentuknya 3, 5 itu adalah baris dan kolom. Baris 3, kolomnya 5. Hasilnya ya seperti ini, teman-teman. Barisnya 3, 1, 2, 3. Kolomnya 5 tuh, 2, 3, 4, 5. Dengan range dari 0 sampai 14. Kenapa 15 hilang? Karena kita mulai indexing dari 0. Kita mau ngecek apakah bentuknya seperti ya udah a.shape. Set, ya 3,5. Ya sama aja, sama yang tadi kita kasih tahu. Terus misalkan terakhir nih, kita coba si array ini kita jumlahkan. Kita punya dua jumlah array yang berbeda. Misalkan a equals to np.array. Kita buat suatu array. Isinya gini ya cara mendeklarasinya ya, dengan buka kurung, terus saya ukur kotaknya 20, 30, 40, 50 deh sekalian. Terus kita punya b sama dengan np.array. Misalkan kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kita punya dua array ya. Nah, sekarang kita punya hasil misalkan. Hitung array itu sama dengan A tambah B. Saya kasih sensitif, jangan lupa. Terus jangan lupa ditampilin dengan hitung
array atau print hitung array. Shift enter. Oh, ada yang salah. A plus B, sebentar. Oh, kurang, sorry. Ukurannya beda, teman-teman. Jadi aku hilangkan satu aja. Yang awal 20, 30, 40, 50 cuma 4 data, yang bawah juga 4 data harusnya. Save enter, hasil seperti ini. Intinya adalah masing-masing dari ini dijumlahin satu-satu. 20 tambah 2, 30 tambah 3, 40 tambah 4, 50 tambah 5. Seperti itu aja sih, teman-teman. Bisa diubah jadi minus, dikali, dan lain-lainnya. Yap, itu seperti itu kira-kira. Nah, kira-kira, ya, aku nggak bisa ngomong, ada yang tanyakan karena aku baru bisa jawab dari video ini. Jadi, bisa coba direnungkan, teman-teman. Dicoba sendiri semua ini. Pelan-pelan satu persatu untuk mengerti atau setidaknya hands-on dengan bahasa Python. Dan sebenarnya Python itu cukup luas, dan kita juga harus mengerti bahwa Python itu nggak pakai titik koma, nggak pakai buka kurung, tutup kurung kebanyakan. Pakai sih, cuma intinya kita harus mengerti adalah namanya indentasi dalam Python. Nah, itu nanti kita akan lebih dekat dengan Python ketika kita belajar secara langsung. Begitu saja. Nah, ketika kita belajar atau kita mengaplikasikan dari suatu case, kita akan bisa coba tetap nanti akan aku bantu satu persatu. Kira-kira begitu. Nah, demikian dari hari ini. Semoga kalian cukup dijelaskan ya, cukup dicerahkan dengan contoh dari Python ini. Harapannya adalah di pertemuan selanjutnya kita sudah bisa langsung mencoba, misalkan kita punya satu case atau apa, kalian langsung bisa buka Jupyter Python. Bukan harapan, harus, ini keharusan. Bagi yang tidak bisa mengikuti ya sudah akan aku tinggal. Mungkin kalian bisa coba nanti malamnya, tapi harapannya kan ya kita bisa belajar bareng, kita bisa jalan bareng, dan kita bisa ngejalanin semuanya itu bareng-bareng, nyelesainnya bareng. Jadi dari contoh nanti juga pasti ada PR, ada tugas. Nah, itu tolong diperhatikan. Sekarang kelas ini berbeda dengan robotika karena kelas ini semuanya adalah project project based ya, case based. Jadi kalian akan dapat suatu kasus, pakailah machine learning seperti ini dengan dataset seperti ini. Jadi kalian harus membiasakan diri menggunakan ini. Termasuk nanti di ujian akhir kalian juga harus menggunakan Jupyter Notebook. Jadi jangan lupa install Anaconda, buka ini Jupyter Notebook-nya, cobain semua ini satu persatu, dan ya kalau kalian mau explore lebih lanjut dengan Python itu sangat boleh, karena sebenarnya intinya Python itu cukup powerful di zaman sekarang ini. Banyak yang pakai, apalagi data science. Lumayan kalian bisa menyombong dengan beberapa orang yang belajar Python. Seperti itu kira-kira. Oke, begitu dulu teman-teman. Cukup untuk kelas hari ini. See you next meeting. Aku lupa di hari apa. Aku ya karena baru 1 minggu jadi aku lupa kelas kita di hari apa, jam berapa. Tapi ya anyway, kita ketemu di next meeting. Begitu, and have a nice day. Okay, thank you.